Pemirsa, 6 warga negara asing diketahui menyalahi aturan izin tinggal di Indonesia. Ke-6 WNA tersebut diamankan pihak imigrasi dalam razia yang dilakukan di apartemen Basura City Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas imigrasi Jakarta Timur Senin siang menggelar razia terhadap warga negara asing di apartemen Basura City, Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas memeriksa paspor sejumlah WNA yang tinggal di apartemen. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui izin dan masa tinggal mereka di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, 6 WNA asal Rusia, Sri Lanka, dan Yaman diketahui menyalahi aturan tinggal, yakni melebihi batas tinggal dan menyalahgunakan izin tinggal. Yang overstay lebih dari 6 bulan sebanyak 3 orang. Itu warga negara mana, Bang? Dalam satu keluarga, warga negara Sri Lanka. Tinggal dengan izin tinggalnya sebanyak 2 orang, warga negara Yaman dan Syria. 1 orang diduga penyalahgunaan izin tinggal adalah warga negara Rusia. Sanksi kepada WNA diberikan setelah pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan pemerintah dari negara asal WNA tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke sidang korupsi Bansos COVID-19, pemirsa. Saksi Matius Joko Santoso yang dihadirkan jaksa mengakui menyerahkan uang 14,7 miliar rupiah kepada Juliari dari hasil pengumpulan fee pengadaan Bansos. Sidang kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Jaksa menghadirkan saksi kunci pejabat pembuat komitmen Kemensos, Matius Joko Santoso. Dalam sidang yang dipimpin oleh Muhammad Damis, saksi Matius Joko Santoso mengungkap telah menyerahkan uang hasil pengumpulan fee dari sejumlah vendor pengadaan Bansos dengan total 14,7 miliar rupiah kepada Juliari Batubara. Pemberian uang dilakukan secara bertahap. Tahap putaran pertama, yakni paket sembako 1-6, diserahkan uang senilai 11,2 miliar rupiah. Putaran kedua, yakni paket Bansos 7-12, diserahkan uang sejumlah 3,15 miliar rupiah. Itu yang di putaran pertama, Pak, jadi sejumlah 5 kali penyerahan dengan keseluruhan 11,2 miliar. Saksi Matius Joko Santoso juga mengungkap adanya setoran untuk anggota BPK Ahsanul Kossasi, uang sebesar 1 miliar rupiah melalui staf Ahsanul pada bulan Juli 2020 atas perintah Adi Wahyono. Ahsanul Kossasi ini siapa? Setahu saya dari BPK. Dari BPK, ya. 1 miliar. Uang apa yang saudara berikan ke Ahsanul Kossasi ini? Saya ambil dari uang pengumpulan di operasional. Jadi dari kumpulan operasional. Kenapa saudara serahkan ke Ahsanul Kossasi? Saya diminta Pak Adi untuk menyerahkan. Pak Adi yang meminta saudara. Saudara serahkan langsung ke Yonda? Serahkan langsung. Juliari Batubara didakwa secara bersama-sama menerima suap dengan pejabat pembuat komitmen Kemensos, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Juliari diduga memerintahkan memungut Rp10.000 per paket Bansos untuk kepentingan pribadinya. Total anggaran pengadaan Bansos senilai Rp6,84 triliun dalam 12 tahap untuk bulan April hingga November 2020. Dari Jakarta, Armalina, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Kementerian BUMN terus berupaya menyelamatkan Garuda Indonesia dari utang yang menumpuk. Penyelamatan akan dilakukan dengan cara merestrukturisasi utang secara menyeluruh serta melakukan pengurangan biaya atau cost reduction. Kementerian BUMN menyatakan utang Garuda mencapai 70 triliun rupiah. Utang berasal dari penyewaan pesawat,
beban biaya yang tidak wajar, dan rute penerbangan yang tidak menguntungkan. Untuk melunasi utang Garuda yang akan dilakukan restrukturisasi hutang yang sifatnya fundamental. Selain itu, manajemen juga diminta mengurangi biaya hingga 50%, sehingga Garuda Indonesia akan dapat bertahan pasca restrukturisasi. Apabila Garuda bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor, dan pemegang sukuk, dan juga melakukan cost reduction, harapannya cost itu menurun sekitar 50% atau lebih, maka Garuda bisa survive pasca restrukturisasi.